Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita di BMP2 Channel bahas masalah pertanahan dan perumahan. Kali ini kita akan membahas tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat, khususnya tanah milik adat. Ada beberapa hal yang belum tersampaikan di video-video sebelumnya di channel ini yang membahas terkait tanah milik adat ini. Oleh karena itu, video ini semoga menjadi pelengkap dari video-video sebelumnya. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, terkait dengan tanah milik adat ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama, bahwa tanah milik adat itu adalah tanah yang diperoleh secara turun-menurun. Kedua, pada 2026 nanti, alat bukti tertulis kepemilikan tanah adat ini seperti kirik, kititir, pedok D, letter C, atau nama lainnya di masing-masing daerah itu dinyatakan tidak berlaku. Nah, ketika itu dinyatakan tidak berlaku, kemudian status tanah ini berarti seperti apa? Apakah kemudian pemiliknya itu lalu tiba-tiba dia harus melepas tanahnya itu atau bagaimana? Ya, kalau untuk melepaskan tanah itu tidak, dia tetap sebagai pemilik. Hanya statusnya ini yang perlu kita bahas. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang memuat antara lain ketentuan terkait dengan tanah milik adat ini, di situ dinyatakan bahwa ketika tanah milik adat ini dinyatakan tidak berlaku surat-surat kepemilikannya, status tanahnya itu tetap sebagai tanah bekas milik adat. Sedangkan surat-surat kepemilikannya itu dapat dipergunakan dalam rangka pendaftaran tanah. Nah, kalau dalam rangka pendaftaran tanah itu berarti hanya dipergunakan sebagai petunjuk ketika pemiliknya itu mengajukan permohonan sertifikasi tanahnya untuk memperoleh hak atas tanahnya. Namun demikian, kalau memang itu hanya diperuntukkan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah, lalu bagaimana ketika tanah ini pemiliknya itu akan menjual atau menghibahkan, intinya akan mengalihkan tanah tersebut pada tahun 2026 nanti. Sementara surat-surat bukti kepemilikannya itu tidak berlaku. Inilah yang harus menjadi pemikiran kita bersama. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, bagaimana nanti seandainya tanah milik adat yang belum bersertifikat itu di tahun 2026 nanti akan dialihkan oleh pemiliknya. Karena kalau akan dibuatkan akte jual beli misalnya, sementara surat kepemilikannya itu tadi sudah dinyatakan tidak berlaku. Karena di dalam PP nomor 18 tahun 2021 itu tidak jelas dinyatakan bahwa ketika alat bukti tertulis tanah milik adat ini dinyatakan tidak berlaku, maka tanah itu beralih status menjadi tanah negara, maka inilah yang menjadi pemikiran, itu tanah seperti itu berarti tanah seperti apa? Iya, memang dia statusnya tetap sebagai tanah bekas milik adat. Tetapi itu kan berlaku kalau untuk pengajuan permohonan sertifikasi tanahnya. Nah, kalau akan dialihkan bagaimana? Sementara surat-surat tadi sudah dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini sebetulnya pemerintah harus memperhatikan hal ini. Kedua, pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana kesulitan masyarakat itu akan mensertifikatkan tanahnya. Mungkin memang maksud pemerintah membuat ketentuan tersebut adalah agar masyarakat yang tanahnya belum bersertifikat itu segera secara mandiri mensertifikatkan tanahnya. Akan tetapi kan sudah menjadi pengetahuan secara umum dan juga sudah dirasakan dan dikeluhkan oleh masyarakat bahwa membuat sertifikat itu bukan dengan biaya yang bisa dijangkau karena biayanya itu cukup mahal juga, sehingga mereka tidak berkemampuan untuk mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh sertifikat atas tanahnya. Oleh karenanya, pemerintah itu juga harus meninjau kembali apakah peraturan ini akan tetap seperti ini ketika pemerintah juga belum mempunyai anggaran yang cukup untuk menjangkau seluruh bidang tanah di Indonesia ini yang belum bersertifikat melalui program sertifikat gratis seperti halnya PTSL dan atau dengan nama lainnya. Karena dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran saat ini untuk anggaran PTSL, pensertifikatkan tanah gratis dari pemerintah itu kan juga terdampak. Jadi hanya sedikit demi sedikit saja tanah yang belum bersertifikat itu akan bisa terikut sertakan di dalam program ini. Sementara tahun 2026 alat bukti tertulisnya sudah dinyatakan tidak berlaku. Jadi inilah dilema bagi masyarakat yang tanahnya masih berstatus tanah milik adat. Untuk itu, kita berharap agar pemerintah itu dengan bijak bisa meninjau ulang peraturan terkait dengan dinyatakannya surat tanah milik adat itu tidak berlaku di tahun 2026. Kalaupun itu tidak dihapus, setidaknya anggaran untuk program sertifikat gratis ini juga dipenuhi sehingga sesuai dengan
target yang ingin dicapai pada saat pencanangannya saat itu pada tahun 2018, bahwa tahun 2025 targetnya seluruh bidang tanah di Indonesia ini sudah bersertifikat. Namun demikian, dengan berbagai kendala terutama terkait dengan anggaran, apalagi sekarang ada kebijakan efisiensi anggaran, maka target itu pastinya tidak akan tercapai. Pun ketika sudah diundur tahun 2026, ya semoga aja anggarannya di tahun 2026 itu juga cukup untuk melaksanakan atau melanjutkan program sertifikat gratis ini bagi masyarakat. Dan saran saya, itu kuasailah fisik tanah itu. Karena menguasai fisik tanah itu adalah syarat yang terpenting di samping surat bukti kepemilikannya, yang menunjukkan bahwa pemiliknya itu sebenarnya adalah orang yang memang menguasai fisik tanah dan juga mempunyai atau memiliki surat bukti kepemilikannya. Sehingga dengan demikian tanah itu akan terjaga dan meminimalisir adanya orang-orang yang mungkin punya etika tidak baik, ingin menyerobot tanah itu, atau tiba-tiba tanah itu sudah terbit sertifikat atas nama orang lain. Mengapa bisa demikian? Ya antara lain kalau tanah itu tidak dijagain, tidak dikuasai fisiknya. Nah, menguasai fisik itu tidak harus dengan membangun sesuatu bangunan di atas tanah itu. Kalau memang belum mempunyai dana untuk membangun sesuatu bangunan di atasnya. Menguasai fisik itu dengan cara memagari tanah tersebut. Kalau tidak mampu memagari dengan bahan dari besi, pagarilah dengan bambu. Kalau tidak mampu juga, maka tanamilah sekeliling tanah Anda itu dengan tanaman-tanaman. Ya, tanaman apa saja yang kemudian tanaman itu ketika tumbuh maka menjadi pagar tanah Anda. Demikian juga tanda batasnya, jangan sampai itu tertimbun tanah atau tertutup dengan alang-alang sehingga tidak terlihat. Itulah pentingnya tanah ini dikuasai secara fisik agar aset Anda ini aman. Kembali tadi kepada status tanah ini, sebetulnya jenisnya itu status tanah apa? Dibilang tanah negara bukan, tanah yang masih berstatus sebagai tanah bekas milik adat, tetapi ketika surat-suratnya itu dinyatakan tidak berlaku, maka bagaimana cara pengalihannya? Persyaratan untuk mengajukan permohonan sertifikat tanah bagi tanah milik adat ini sebelumnya itu dipersyaratkan surat milik adat ditambah dengan surat-surat lain seperti surat pernyataan penguasaan fisik, surat pernyataan tidak bersengketa, dan surat pernyataan bahwa tanah itu belum pernah bersertifikat, yang itu selain ditandatangani oleh pemohon atau pemilik, itu juga harus ditandatangani oleh 2 orang saksi yang memang dianggap mengetahui asal-muasal tanah itu, atau oleh RT RW yang mengetahui silsilah tanah tersebut. Juga surat pernyataan-pernyataan tadi harus ditandatangani oleh lurah atau kepala desa setempat sebagai pihak yang mengetahui. Tapi dengan adanya ketentuan bahwa surat-surat tanah tersebut dinyatakan tidak berlaku di tahun 2026, maka di dalam Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 16 tahun 2021, syarat ini ditambah, yaitu bahwa pemilik yang mengajukan permohonan sertifikasi tanahnya itu juga harus melengkapi dengan surat pernyataan bahwa tanah itu telah dikuasai selama 20 tahun berturut-turut. Artinya berturut-turut itu tidak terputus. Selama 20 tahun itu dia terus-menerus menguasai tanah tersebut. Di samping itu juga dalam prosesnya itu akan bisa berlanjut jika tidak ada keberatan atau komplain dari pihak lain. Ketika tanah milik adat ini memang perolehannya itu adalah secara turun-menurun, persyaratan yang saat ini, yang pernyataan menguasai fisik 20 tahun itu tidak ada. Baru nanti ketika 2026, nah itulah berlaku tambahan syarat ini. Padahal syarat ini biasanya itu dipersyaratkan terhadap pemilik yang mengajukan permohonan sertifikatnya yang status tanahnya itu tanah negara atau mungkin tanah milik orang yang diterlantarkan, yang kemudian tanah itu dikuasai oleh seseorang selama 20 tahun berturut-turut, sehingga yang menguasai fisik 20 tahun berturut-turut ini mempunyai peluang untuk juga memperoleh sertifikat hak atas tanahnya. Nah, demikian kan yang diatur dan ketentuan itu termuat di dalam peraturan pendaftaran tanah. Ketika pemilik tanah sebetulnya yang memperoleh tanah milik adat itu secara turun-temurun dipersyaratkan untuk melengkapi syarat yang seperti ini, maka sebetulnya status tanah ini tanah apa? Berarti ini kan bisa kita tafsirkan bahwa sebetulnya tanah ini ketika 2026 itu beralih menjadi tanah negara mestinya. Tetapi karena di peraturan pemerintah yang tidak menyebutkan demikian, menyebutkannya itu tetap
sebagai tanah bekas milik adat, sehingga bagaimana ini kok persyaratannya dipersamakan dengan orang yang mengajukan permohonan sertifikat yang statusnya adalah tanah negara. Nah, ini menjadi pertanyaan kita semua agar supaya pemerintah memperhatikan ini, meninjau ulang peraturan itu. Bagaimana agar masyarakat itu tidak panik dan tidak dibebani oleh hal-hal yang sifatnya itu memberatkan pemilik tanah milik adat ini. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada yang memberikan subscribe dan like-nya. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.